Image-nya au pair itu kan hampir sama atau orang menyebutnya banyak sekali disebut kayak au pair itu kayak babu, kayak pembantu gitu kan. Lu kalau dikatain gitu lu malu nggak? Kalau So, halo semua, balik lagi di video saya. Di video ini saya kedatangan satu bintang tamu yang ya dia belum pernah masuk di video saya, tapi mungkin teman-teman semua sudah sering melihat wajahnya malang melintang di Instagramnya Dengspa. Karena kan netizen gua kan rata-rata kan pejuang Jerman kan, pasti tahu Instagramnya Dengspa dan ya pasti sering melihat wajah masnya satu ini. Langsung aja kita perkenalan kepada masnya. Silahkan perkenalan masnya, monggo. Halo, nama saya Chandra Hasanuddin, dipanggilnya Chandra biasanya. Dan sekarang baru lulus S2 di Jerman. Terima Lu dari kasih. mana? Aku dari Bogor asalnya. So, Bogor, Jawa Sunda. Barat. Ya, Oke. Kumaha damang? Sunda. Damang, Mas. A. Oke. So, jadi aku lagi nyebut itu lagi. Salah nama, sorry. Chandra. Chandra kan dulu awalnya ke Jerman kan jadi au pair, sama seperti saya gitu. Dan seperti kita ketahui menjadi au pair cowok itu bukan nggak bisa, tapi agak lebih susah daripada au pair cewek. Bener kan? Betul. So, pertanyaan saya yang paling mendasar atau pertanyaan pertama adalah alasan kenapa menjadi au pair. Chandra, silakan dijelaskan. Alasan satu, karena visa au pair itu paling gampang didapat waktu dulu aku mikirnya gitu ya. Terus dulu sudah ada teman dari kampus yang memang sudah pernah au pair juga dan dia rekomen banget program au pair ini Si karena F ya? katanya kita di Jerman. Kenapa? Si F bukan si F. Bukan, beda, Oh beda, ya beda, udah beda. lanjut. Teman yang lain. Dan dia rekomen banget katanya buat ngelakuin program au pair ini karena kita di Jerman hidupnya nggak sendiri, jadi kayak datang ke Jerman, hidup di keluarga Jerman, terus semuanya dibayarin, kursus juga dibayarin, pokoknya banyak lah untungnya, benefitsnya. Makanya aku coba untuk ngejar bahasa Jerman sampai level A1 buat ikutan au pair gitu. Dulu itu aja sih kayak alasannya karena visanya paling gampang dan aku mau ke Jerman banget. Ya, maksudnya gini, lu mau ke Jerman mau ngapain? Maksudnya kan pasti kan ada kan goal-goal utama, mau kuliah kayak atau mau. Nggak mau jalan-jalan aja. Ah, oke. Ya, pertama kayak pengen pokoknya at least 1 tahun di luar negeri, that's it gitu. Berarti lu nggak ada goal, gua pengen kuliah, gua pengen kerja di Jerman, nggak ada dulu. Dulu nggak ada. Jadi kayak cuma pengen au pair, ya udah au pair aja gitu. Ah, Terus pas masa au pair, terus selama semasa aku au pair di sini setahun, lagi mempersiapkan buat ujian C1 bahasa Jerman, aku mikir lagi nih, kalau aku udah dapet C1, ngapain balik ke Indo? Kenapa nggak lanjut kuliah aja di sini gitu kan? Emang syaratnya sampai C1 gitu. Kalau nanti aku lulus C1, nanti aku mau ikut aja gitu bergabung untuk program master di sini. Dan ternyata aku lulus. Ya udah, aku kan tepatin janji ke diri sendiri. Kalau lulus C1 berarti harus ikutan program S2 gitu. Coba-coba lamar di sini gitu. Nah, itulah awal mulanya. oke. Terus pertanyaan berikutnya, seperti aku bilang tadi kan, kalau menjadi au pair cowok itu susah, bukan susah sih, agak sedikit susah daripada au pair cewek. Gitu. Apalagi websitenya Au Pair World kan nggak bisa kan buat cowok Indonesia kan, itu cuma buat cewek doang kan. Nah, bagaimanakah cara Chandra atau website apa yang digunakan Chandra atau mungkin pakai agen Chandra kemarin untuk menemukan GF-nya di Jerman?
Ya, jadi seperti yang kamu bilang, emang di OP World itu kalau kita input, kita itu mail, itu pasti langsung ditolak akunnya. Jadi aku coba buktikan dulu itu benar apa enggak. Dulu kan aku masih belum tahu ya kalau ini kayak gitu. Jadi aku buat 2 account dengan pakai male sebagai Geschlecht atau jenis kelaminnya. Ternyata dua-duanya itu ditolak. Jadi aku mikir lagi, aduh gue harus ngapain nih gitu. Jadi teman aku ngasih saran, kenapa nggak coba di femalein aja gitu di registrungnya, di pendaftarannya. Aku lakuin tuh saran dia, ternyata ya keterima. Jadi aku buat female di formulirnya, tapi waktu di description ya, di profile description, aku tulis aku itu cowok, aku tulis di sini female karena Open World nggak mengizinkan aku buat jadi membernya Open World kalau aku cowok gitu. Dan ternyata nggak cuman 1 atau 2 GF gitu yang udah ngerti, ternyata ada GF juga yang lain yang emang udah ngerti situasinya. Jadi mereka udah tahu sendiri kalau Open cowok itu dari OP World emang jarang banget yang jujur, kayak dia tuh langsung ngasih tahu dia itu male gitu. Jadi makanya itu kayak there was not a problem for me gitu. Jadi kan si GF udah ngerti kenapa gitu. Jadi Ya, itu aku gagal berkali-kali cari GF ya dari OP World itu kayak untuk untungan. Aku udah pernah kontekan sama 3 GF, ternyata nggak jadi, cuma PHP doang. Akhirnya aku satuin carinya nggak cuma di Oper World, tapi cari juga di oper.de. Jadi aku dulu dapet GF-nya dari itu, oper.de di Bremen. Ya, jadi karena si GF di Oper World ini dia semuanya rata-rata kayak nggak srek sama aku, dan aku pun nggak srek sama dia juga. Jadi aku pilih yang CGF dari oper.de karena mereka lebih ke friendly banget, kayak pertama email-emailan langsung ngasih WA, terus kita langsung chatting tentang keluarganya. Dia juga selalu nanya tentang aku sukanya apa, keluarga aku gimana di Indo, terus aku rencananya apa gitu. Gitu aja sih pokoknya. Lebih ke instingnya, aku lebih ke keluarga yang di oper.de ini gitu. Makanya aku pilih mereka. Oke. So, jadi intinya kamu dulu udah pernah melamar atau buat profil di operworld.com, tapi memasukkan jenis kelamin karena seperti aku bilang tadi untuk cowok Indonesia nggak bisa register di operworld.com. Jadi buat teman-teman semua yang banyak sekali cowok-cowok ini yang belum ngerti kan kalau mau jadi au pair, kenapa nggak bisa alasannya. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa dari operworld hanya cewek, cowok dari Indonesia nggak bisa. Dan ya udah, salah satu sarannya kalian bisa memasukkan jenis kelaminnya terus dijelasin di deskripsinya kalau kalian cowok dan bla 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 seperti yang jelasin Chandra tadi, atau di aupair.de ya aupair.de apa .com, aku dulu .com kayaknya. Itu kayaknya DE deh. Jadi kayak emang langsung buat Jerman aja, Iya. nggak buat internasional. Kalau aku dulu dapatnya .com sih, aupair.com. Aku juga dari aupair.com gitu. Terus ada juga yang namanya aupairkontak.de juga ada. Dulu aku pakai tiga tiga situs itu dan tiga-tiganya aku dapat, tapi akhirnya yang aku pilih dari aupair.com dulu itu. So gitu. Terus setelah mendaftar, singkat cerita, aku salah sebut nama terus, Chandra udah di Jerman, ke distract nama. Chandra udah di Jerman dan aku nanya adalah dulu pekerjaannya Chandra apa aja sebagai au pair. Aku dulu pekerjaannya Staubsaugen Bahasa pasti, Indonesia mas, terus apa ya, vacuum cleaning kali ya. nyedot debu. Menyedot debu. Kayaknya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kayaknya nggak banget gitu. Ya, Gak usah menyedot sok-sok debu. bule mas. Iya, terus kalau di halaman rumah tuh, ada halaman depan, halaman belakang, biasanya potongin rumput, terus sapu-sapu daun-daun yang berguguran pada saat herbs atau musim gugur. Terus kalau misalkan winter ada salju, karena waktu itu kebetulan 2015 masih banyak salju ya. Terus aku juga vegan atau nyapuin saljunya karena kita kan kewajiban ya di Jerman itu harus nyapu salju di depan rumah. Nah, dulu aku ngelakuin itu, tapi nggak sendiri, sama si orang tuanya juga, kita bertiga dulu ngelakuinnya, seru banget. Terus masak, tugas utamanya itu masak, jemput anak, sama bawa anak ke kasur. Maksudnya
apa ya, ngontrol sikat gigi, ngontrol mereka lampunya dimatiin apa enggak, terus nyanyiin juga karena yang kecil suka dinyanyiin. Anaknya Sama berapa? siapin makanan, siapin sarapan, bangunin buat sekolah. Anaknya 3. Anaknya 3. Yang Umur satu berapa? dulu yang paling kecil 6 tahun, yang tengah itu 8, terus yang paling besar 10. Udah itu dong, udah gede dong, udah mandiri dong, kasar udah bisa Udah mandiri. gede, cuman yang kecil ini emang masih agak manja, dan problemnya itu aku dulu tinggalnya sama single parent, jadi ibunya tinggal sendiri, makanya emang dia butuh help banget, butuh bantuan banget. Tapi anaknya tiga-tiganya ikut ibunya atau 50-50? Jadi gini, Minggu seminggu dia itu kan? sama ibunya. Enggak, jadi dia sama ibunya nih, tetapnya sama ibunya, tapi ayahnya berhak buat jengukin mereka 2 bulan sekali, 2 bulan 2 kali, sorry. Jadi mereka tuh ada waktu 2 weekend dalam 1 bulan yang mereka nggak ada di rumah gitu. Dan di situ aku free buat weekend itu. Oke. Hmm. Terus berarti ngurus 3 anak, berarti intinya yang lu urus cuma satu doang ya, yang paling kecil ya, yang 6 tahun itu ya. Yang paling, iya sih intensifnya ke yang paling kecil, cuman ke yang tengah juga nih, karena dia juga anaknya agak lumayan kayak butuh perhatian, terus butuh guidance, jadi aku juga kayak ngasuh juga yang keduanya. Yang paling besar ini dia kayak nggak perlu lagi aku asuh, mungkin kalau dia ada pertanyaan tentang PR, atau tentang mate, atau tentang bahasa Inggris, atau dia perlu bantuan mau masak sesuatu nih, nanya ke aku, terus kayak gitu. Anaknya cowok apa cewek? Hmm. Tiga-tiganya? Cowok yang paling kecil cowok, yang tengah cewek, yang paling besar cowok. Ah, oke. Enak lah udah gede, udah bisa mandiri. Dulu aku 2 anak, yang satu setengah tahun, yang satu 4 tahun. 1,5 tahun baru bisa merangkak, bayangin. Iya, kamu makan ganti popok ya, Bro? Semuanya gantiin popok, nyebokin semuanya. Tapi ya, is okay sih. Tapi ya, is Mungkin okay. aku termasuk laki ya, kan dapetnya yang paling kecil 6 tahun gitu. Dulu aku 2 anak sama satu anjing. Oh, aku nggak ada anjing untuk. Ada anjing. Dan is okay. Tapi anjingnya tahu sendiri kan, anjing di sini kan nggak kayak anjing di Indonesia. Iya, baik-baik, Baik, jadi iya. gampang diatur ya, kayak anak lah pokoknya. Bener. Mahal anjing sini ada pajaknya. Iya. Oke, jadi intinya kan singkat cerita kamu disuruh ngurus anaknya kan. Kan emang prioritas utama au pair kan adalah ngurus anaknya kan. Gitu. Terus untuk apa namanya pekerjaan rumah tangga juga, tapi nggak semuanya. Jadi kita juga ngebantu juga kan gitu. Terus ya kamu kasarnya suruh semuanya juga kan, masak, terus nyapu, vacuum cleaner kayak gitu kan. Nyuci ya Aku nggak? tuh nggak pernah bisa masak yang susah-susah sebetulnya di Indo, karena anak kosan masaknya ya yang simple-simple. Dulu nyuci juga aku disuruh, jadi kayak masukin cucian anak kecil ke Ya. cucian anak-anak ke mesinnya, langsung kayak tergantung ya, kalau trocknernya harus pakai yang standar, berarti aku pakai yang itu. Kalau misalnya pakai mesin gitu. Terus kadang yang apa sih problem yang aku temuin itu, ini problemnya satu, waktu lagi nyuci pernah ke mix gitu, jadi ada cucian ibunya sama cucian anaknya. Nah di situ aku bilang ke dia, aku langsung loh to the point, I don't think it's good ya, aku bilang gitu, karena aku ngerasa uncomfortable sama ngelihat punyanya ibunya gitu. Jadi dia juga minta maaf, dan dia bilang, oh bagus banget kamu bilang, karena emang kadang dia tuh lupa masukin, katanya gitu, salah masukin ya. Oke, good. Pertanyaan berikutnya. Maksudnya gini, image-nya au pair itu kan hampir sama, atau orang menyebutnya banyak sekali disebut kayak au pair itu kayak babu, kayak pembantu gitu kan. Lu kalau dikatain gitu lu malu nggak? Kalau gua jujur gua nggak malu sih. Kalau lu gimana? Kita bukan babu kan, Ya. jadi bedanya itu ya, kalau jadi au pair di sini orang Jerman yang emang educated dan emang dia Ya. tuh udah pernah au pair, nggak harus pernah sih, pokoknya yang educated aja, yang menghargai aja, mereka tahu au pair itu buat apa. Jadi emang tugas utama au pair itu kan adalah menjadi bagian keluarga. Nah,
Tapi karena kita dikasih uang saku gitu, ya kita pun bantunya sebagai member keluarga, yaitu ya bantu bersihin kamar anak, bantu bersihin kamar tamu gitu. Tapi itu kan hal biasa. Gue pun waktu masih di Ortu, waktu masih di Bogor, ngebersihin kamar sendiri, ngebersihin ruang tamu, ngebersihin dapur tuh biasa aja gitu. Itu bukan kerjaan pembantu gitu. Aku nggak tahu ya yang orang yang udah punya pembantu di Indo terus kesini sebagai au pair mungkin bisa manja sedikit dan bilang, oh gue ngelakuin sesuatu yang dilakuin sama pembantu gue gitu di Jerman sebagai au pair. Tapi karena di Jerman itu mereka udah terbiasa melakukan sesuatu sendiri, jadi itu bukan masalah. Di sini tuh kayak pembantu itu tuh hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar miliarder atau sama orang yang udah tua, karena emang mereka kecapean gitu buat bersih-bersih. Karena ada juga beberapa orang yang mereka malu mengakui au pair, gitu loh. Ngerti nggak? Iya, itu aku nggak tahu mereka kenapa sih malu ya. Au pair itu tuh kan emang cultural exchange tugas utamanya. Kita bener-bener pengen tinggal di sini, ngerasain tinggal di sini di keluarga Jerman dan ngerasain aktivitas orang Jerman tuh apa sih sehari-harinya. Misalkan kita nggak bersih-bersih sehari-hari, berarti orang Jerman sehari-harinya kotor dong di apartemennya gitu. Itu kan logiknya. Terus apa ya benefitnya lagi jadi au pair itu kita belajar bahasa Jerman langsung sama anak kecil juga. Karena anak kecil itu ngomongnya tuh asal ceplos-ceplos dan mereka itu banyak daily words yang kita nggak belajar di buku. Jadi kita pun belajar bahasa Jerman tuh cepet banget. Bener. Sama dulu gue kan di sini kalau anak kecil kan ada kan buku dongeng, buku cerita kayak gitu kan. Terus ada buku yang musik-musik kayak gitu lah. Pokoknya buku-buku bocah kan banyak. Dulu gua waktu kursus bahasa Jerman di Jerman itu kan ada placement test kan. Ada placement testnya kan gua mau ditempatin di mana gitu. Lah waktu placement test gue itu menjawab soalnya dan kata-katanya itu gue belajar dari buku anak-anak yang GF-nya gitu loh. Padahal hal-hal gampang gitu loh, hal gampang yang gue di Indonesia belum tahu, nggak tahu itu bahasa Jermannya apa. Semenjak gue jadi au pair, sering menceritakan buku kepada bocahnya. Waktu ujian placement test di Jermannya, di Deutsch course-nya itu keluar gitu loh kata-kata itu. Jadi gue tahu gitu, oh ini artinya ini gitu. Itu emang benefit yang tidak secara langsung gitu loh. Sama atau mereka juga kadang suka punya audiobook ya. Sebelum mereka tidur tuh biasanya mereka mendengarkan story gitu. Nah, itu pun aku belajar listening dari situ karena mereka emang pengucapannya bagus banget. Di Indonesia ada sih ya di Gute itu kalau misalkan teman-teman membernya Gute kalian bisa pinjem buku atau pinjem audiobook dalam bahasa Jerman gitu. Dulu aku juga pakai itu sih. Oke, good. Chandra, aku nggak mau videonya kepanjangan dan lu juga mau pergi juga. Ada nggak pesan dan kesan buat teman-teman semua yang pengen jadi au pair, terutama cowok ya kan kita berdua mempunyai pengalaman sebagai au pair cowok. Jadi pengalaman atau pesan apa yang pengen kamu sampaikan buat yang mau menjadi au pair? Silahkan. Pesannya buat yang mau jadi au pair, terutama yang cowok, jangan menyerah kalau emang dapat keluarganya agak lama, karena emang normal ya namanya proses. Karena kalau misalkan sesuatu yang worthy banget, itu pasti prosesnya lebih lama. Jadi harus sabar, jangan putus asa. Sambil nunggu, jangan lupa bahasa Jermannya diperbaiki lagi. Terus apa lagi? Kalau misalkan di satu website nggak berhasil, coba cari di website au pair lainnya. Karena seperti yang kamu bilang, seperti Windy bilang, website au pair itu nggak cuma satu. Terus, apa lagi ya? Terus jaga motivasi kalian, jangan sampai diganggu sama orang lain yang bilang kalau au pair itu pembantu atau babu. Pokoknya kalian itu harus tahu sendiri. Kalian harus belajar, kalian harus tahu au pair itu apa, tujuannya untuk apa, dan kalian pun harus punya niat. Kalian jadi au pair tuh mau ngapain gitu. Jadi misalkan ada orang yang komen sesuatu negatif tentang au pair, kalian nggak tergoyah gitu, nggak goyah sama komen bad-nya mereka gitu. Nah, dan pas udah jadi au pair di Jerman, jangan lupa plan kalian.
Kalau udah jadi au pair di sini, jadilah au pair yang rajin ke sekolah bahasa. Kalau misalkan emang disekolahin, kalau nggak disekolahin karena keluarganya emang nggak punya uang, ya kalian belajar di rumah, tapi harus rajin. Pokoknya pas au pair, kalian juga langsung buat rencana. Setelah au pair, kalian mau ngapain. Seperti aku dulu, aku bilang aku itu rencananya setelah au pair mau ikut tes C1. Nah, kalau ikut tes C1-nya lulus, mau lanjut S2. Kalau enggak ya balik ke Indo, it's okay. Aku dapat pengalaman sebagai au pair di sini juga berharga. Kalian pun aku maunya kayak gitu. Pas jadi au pair, nggak cuman asik-asikan jadi au pair tinggal di Jerman, tapi mikirin ke depannya tuh mau gimana. Oke, that's it Itu sih aja. dari aku. Ya, Itu aja. itu aja. Itu yang paling penting ya. Sisanya kalau misalkan mau ada apa ya curhat-curhatan lagi sama gue atau sama lo, bisa kontak YouTube-nya kamu atau kontak IG-nya gue. IG-nya gue Chandra_H. Jadi intinya gini sih, intinya seperti yang lu bilang tadi, biar gak terpengaruh omongan orang, apa ya? Intinya jangan gengsi aja sih, bener gak? Karena semua pekerjaan di Jerman itu sama rata. Di sini nggak ada pekerjaan A lebih rendah daripada pekerjaan B, nggak ada gitu loh. Jangan gengsi Dapat aja. kerja itu di Jerman susah. Sekalinya dapat kerja mereka tuh selalu respect sama kalian. Jadi buang gengsi jauh-jauh. Orang mau ngomong lu pembantu, au pair sama dengan pembantu, au pair sama dengan babu, ya bodo amat gitu. Lu bisa nggak ngerjain yang gua kerjakan gitu sih. Balikin gitu Satu aja. lagi, biar jaga gengsi, kalian tuh anggap aja au pair, kalian itu adalah keluarga mereka gitu. Ya, maksudnya ya emang au pair itu keluarga mereka. Kalau misalkan kita babu atau pembantu, mana mungkin kita makan satu meja sama mereka. Betul banget. Iya. Gitu sih. Karena ada beberapa orang India yang aku kenal juga di sini di Jerman, mereka au pair tapi ngakunya ke orang-orang atau keluarga ke Indonesia itu ngakunya mereka studi di Jerman. Kan gila. Jadi Jadinya mereka bohong, Heeh. kasihan orang Indonesianya yang di sana. Jadi dia tuh gengsi, aku tuh gengsi jadi au pair, makanya aku ngakunya aku kuliah di Jerman. Oh. Ya, tapi ya udahlah, itu hidup orang lain, aku nggak mau ngurusin juga, tapi ya intinya intinya Semoga orang yang nonton channel kamu nggak salah paham kayak gitu ya, nggak gengsian. benar. Intinya sih saran aku adalah syukuri aja apa yang kamu punya. Gitu. Betul. Nggak semua orang bisa di posisi seperti yang kamu alami. Gitu aja. Ya. Oke Chandra, terima kasih waktunya. Akhirnya bisa collab hari ini setelah tertunda beberapa kali. Akhirnya second trial, succeed. Ya udah Chandra, terima kasih. Sehat-sehat terus, sukses buat semuanya yang diinginkan, sukses Terima pokoknya yang kasih. direncanakan. Intinya semuanya akan Kamu juga ya, tercapai. Lin, sukses usahanya. Amin. Oke, ya udah. Aku tutup dulu. Terima kasih semuanya udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman. Ciao. Ciao.